Shalom, selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, para peserta webinar yang terkasih. Salam sehat, penuh berkat sukacita bagi kita semua. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam webinar seri Simon Petrus. Di mana dalam webinar ini, tahap demi tahap kita belajar dari Simon Petrus. Malam ini pertemuan yang keempat dari 8 kali pertemuan seri Simon Petrus, termasuk retret di pertemuan yang ketujuh. Tema pertemuan keempat pada malam hari ini adalah Simon Petrus melihat sang pengusir setan. Sebelum kita memulai webinar, informasikan kembali tata tertib webinar kita. Para peserta dimohon menggunakan nama yang sesuai pada saat pendaftaran. Dan selama webinar, mohon para peserta menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Pertanyaan sehubungan dengan materi webinar dapat disampaikan melalui direct chat ke 00 Q&A. Para peserta webinar yang terkasih, mari kita memulai acara webinar dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, selama masa puasa ini kami terus disadarkan bahwa kami adalah orang berdosa. Melalui pewahyuan-Mu dalam kitab suci, kami menyaksikan bahwa dosa muncul karena kami membiarkan diri kami dipengaruhi oleh setan. Dialah yang merusak relasi personal kami dengan Engkau, ya Tuhan, dan juga relasi antar kami dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Fondasi kehidupan kami pun hancur. Hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang dapat memulihkan kembali hubungan kasih dan kedekatan kami denganmu, dan dengan sesama kami sebagai citra Allah. Terangilah kami dan juga Romo Nano dengan anugerah Roh Kudus, agar bersama-sama dapat mengimani dan menghidupi karya Yesus Kristus mengusir setan. Satukanlah kami dengan iman dan hati Santo Petrus yang secara langsung melihat karya penyelamatan dan penyembuhan ilahi tersebut. Lancarkanlah jaringan internet yang ada agar semua proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Hanya kepadamu, ya Allah Bapa, bersama dengan Yesus Kristus, Putramu, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala puji dan hormat untuk selama-lamanya. Santo Petrus, doakanlah kami. Bapak Ibu, kita akan mulai acara webinar Simon Petrus pertemuan yang keempat dengan tema Simon Petrus melihat pengusir setan. Dengan pembicara Romo Agustinus Darmono Sarekat Yesus atau yang dikenal dengan sapaan akrab Romo Nano. Kami persilahkan Romo Nano untuk memaparkan materi webinar malam hari ini. Silakan Romo. Terima kasih Rosari atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas pengantarmu. Dan kepada semua peserta webinar yang terkasih, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam proses belajar lagi dari Simon Petrus. Saudara-saudari, para peserta webinar Simon Petrus, 10 hari terakhir ini jadwal saya padat sekali. 3 hari saya berada di Tangerang untuk bertemu dan bekerja bersama kelompok Mitra Ignatius. Dari Tangerang saya ke Jogja selama 1 minggu. Saya diminta hadir dalam rapat para pimpinan suster kongregasi CB di Jogja. 10 hari yang padat, sehingga saya kalau melihat email saya itu rasanya bersalah sekali karena tidak mampu melihat, membaca, dan menanggapi tulisan-tulisan Anda. Maka saya mohon maaf sekali lagi karena belum
sempat melakukan yang harusnya saya lakukan. Hari ini saya mengecek jumlah peserta dan membuat daftar nama peserta yang menulis dan mengirimkan tulisan kepada saya. Ada 132 nama dan saya bersyukur atas jumlah yang banyak ini. Saya mohon doa dari Anda sekalian supaya diberi kekuatan dan ketelitian, kesabaran untuk memberi tanggapan satu persatu mulai besok pagi. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pertemuan yang keempat ini, saya kira sejalan dengan masa Prapaskah. Saya membayangkan masa Prapaskah ini biasanya saya melakukan membaca kisah-kisah sengsara atau kisah-kisah menjelang Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Membaca kisah-kisah itu membantu saya untuk nantinya lebih mudah memasuki kisah-kisah Paskah. Saya menyarankan kepada saudara-saudari melakukan hal yang sama, membaca kisah-kisah tentang Tuhan Yesus menjelang memasuki Yerusalem. Dan apa yang beliau alami tidaklah mudah, karena itu pantang dan puasa yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini bisa menjadi bentuk solidaritas kita dengan Tuhan Yesus yang juga menjelang memasuki tahap penderitaan di Yerusalem nanti. Hari ini lihat Tuhan Yesus yang bekerja sebagai sang pengusir setan. Ketika saya menyiapkan materi pada malam hari ini dan membayangkan yang waktu itu secara historis terjadi, sebetulnya peristiwa-peristiwa pengusiran setan ini adalah peristiwa yang menyeramkan, seram. Kalau bahasa anak-anak sekarang kemungkinan ngeri-ngeri sedap, seperti nonton film horor itu. Tertarik tapi yang menakutkan, takut tapi yang menarik. Ada kemiripannya ya, dan ini peristiwa yang sungguh menakjubkan, menyeramkan, tetapi sekaligus proses pembelajaran. Mari kita mencoba melihat peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan Yesus bekerja sebagai sang pengusir setan. Saya mulai dengan pertanyaan utama dalam proses belajar kita malam hari ini. Mengapa Tuhan Yesus menjadi atau berperan sebagai sang pengusir setan? Mengapa? Selain guru yang mengajar, selain seperti dokter yang menyembuhkan orang sakit, mengapa Tuhan Yesus memasuki ranah ini menjadi sang pengusir setan? Saya mencoba menelusuri jawabnya dan saya menemukan jawabannya cukup panjang. Tetapi saya mencoba mempersingkatnya tanpa kehilangan unsur-unsur yang penting. Awal mulanya manusia kita ini diciptakan secitra dengan Allah. Sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan dengan amat sangat indah, kita itu hidup harmonis dengan Tuhan. Relasi manusia dengan Tuhan itu baik, dekat, hangat, tanpa jarak, harmonis. Dan ini adalah kisah-kisah awal, mirip dengan mereka yang menikah di awal-awal relasi sungguh sangat indah, hangat, romantis, harmonis. Tetapi tidak lama kemudian tahap berikutnya masuklah
aktor yang merusak relasi hangat, harmonis, dekat antara manusia dengan Allah. Aktor ini adalah setan. Kalau di dalam kitab Kejadian digambarkan dalam bentuk wujud ular. Setan berusaha dengan segala macam cara membujuk Hawa, membujuk Adam. Dan seperti hanya kita sekarang ini, siapapun, perempuan, laki-laki, orang dewasa, anak-anak, orang tua, membujuk untuk melakukan sesuatu yang nampaknya indah, penting, baik. Tetapi yang dibujukkan oleh setan ini yang nampaknya baik, indah, dan penting, pada dasarnya sifatnya adalah merusak relasi manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya. Dan persislah manusia pertama, seperti halnya juga kita, mengikuti dorongan jahat itu. Akhirnya relasi itu, dan hasilnya adalah dosa. Dosa merusak relasi antara Allah dan manusia. Seseorang yang melakukan kedosaan itu juga biasanya merusak relasi dengan orang-orang di dekatnya. Maka bagi saya, arti dosa pertama-tama bukan soal melakukan pelanggaran, tidak melakukan perintah ini dan itu. Tidak salah pemahaman itu. Tetapi menurut saya, yang tidak kalah pentingnya, arti dosa adalah rusaknya relasi harmonis antara manusia dan Allah. Relasi antar manusia juga rusak ketika salah satu dari 2 atau 3 atau lebih orang berelasi, salah satu melakukan kedosaan dalam bentuk iri hati, memfitnah, melukai, maka relasi menjadi rusak. Apa penyebab dosa? Apa yang menyebabkan relasi menjadi rusak? Penyebabnya pertama-tama bukan setan, karena setan hanya membujuk. Tetapi yang paling utama yang menjadi penyebab dosa adalah manusia, kita membiarkan diri mengikuti pengaruh roh jahat atau setan. Akhirnya kita melakukan kedosaan. Dan dampaknya adalah kita terusir dari relasi yang harmonis dengan Tuhan. Karena kita melukai pribadi Tuhan. Ketika saya melakukan kedosaan, saya melukai orang-orang yang berelasi dekat dengan saya. Di dalam Injil yang nanti akan kita pelajari, setan tidak hanya membujuk kita, setan tidak hanya mempengaruhi kita melakukan kedosaan. Tetapi nanti kita melihat di Injil Markus ada 6 kisah setan itu memasuki tubuh manusia. Kita jarang melihat peristiwa seseorang yang dimasuki setan secara fisik. Tapi di Injil Markus khususnya ada 6 kisah tentang setan yang secara fisik memasuki badan tubuh manusia. Sehingga dampaknya adalah, saya memberi istilah, kekacauan holistik. Yang dimaksud dengan holistik di sini adalah pikirannya kacau, perasaannya kacau, badannya kacau, hidupnya kacau. Persis seperti gambar yang Anda lihat, manusia yang dimasuki oleh setan itu secara fisik sudah terlihat dia kacau penampilannya. Ini nanti ada di kisah
kelima yang akan kita lihat bersama ketika setan memasuki badan manusia secara fisik. Mengerikan. Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan dan saya sudah mengajukan jawaban-jawaban. Saya mau mengajak saudara-saudari untuk kita bisa mengambil simpul-simpul penting apa dari pertanyaan dan jawaban tadi. Simpul yang pertama, relasi personal antara saya dengan Allah dan antara saya dengan orang-orang dekat saya, Anda dengan orang-orang dekat Anda, suami dengan istri, Bapak Ibu dengan anak-anak, Anda dengan teman-teman komunitas Anda dengan teman-teman kerja Anda, relasi personal ini merupakan pondasi utama kehidupan. Ini harta yang sangat penting. Dan harta kita ini, relasi personal ini, sangat rentan. Kalau memakai kata di kardus yang dipakai untuk menyimpan atau mengirim benda-benda yang mudah pecah, ada gambar gelas, lalu ada tulisan fragile. Relasi personal kita dengan Allah, relasi personal Anda dengan orang-orang dekat di keluarga sangat penting, tetapi sekaligus sangat rentan karena mudah pecah. Tugas kita, menurut saya, adalah menjaga relasi personal ini tetap baik. Sayangnya, saudara-saudari, proses menjaga relasi personal ini tidak mudah. Karena roh jahat atau setan terus bergentayangan. Dia ingin menguasai setiap pribadi manusia. Kalau bisa secara fisik masuk. Kalau tidak bisa secara fisik memasuki badan kita, dia akan berbisik-bisik mempengaruhi pikiran kita. Dan akhirnya nantinya ketika kita terjebak mengikuti dorongan setan itu, rusaklah relasi kita dengan Tuhan, rusaklah relasi kita dengan orang-orang dekat kita. Simpul yang ketiga, kita itu selalu rentan di hadapan roh jahat. Mengapa rentan? Karena setan itu selalu menawarkan hal-hal yang enak, nikmat, gampang, mudah, menyenangkan. Tetapi begitu kita mengambilnya, wah, kita sudah terkena jebakan Batman. Kita masuk ke dalam perangkap setan itu. Ketika kita mencuri, yang kita curi itu sesuatu yang berharga dan kita tidak ketahuan. Kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan cara mencuri. Tetapi tidak lama sesudah tindakan pencurian yang tidak ketahuan itu, rusaklah relasi kita dengan pemilik barang itu. Kita menjadi takut ketahuan. Sementara orang yang barangnya kelihatan itu menjadi curiga dengan kita. Atau merasa kehilangan dan mencoba mencurigai semua orang yang mungkin masuk dalam daftar tersangka dia. Rusaklah relasi. Simpul yang keempat, akibat dosa, akibat tindakan mengikuti dorongan bujuk rayu setan, selalu destruktif. Saudara-saudari tentu ingat gambar yang Anda lihat ini. Ini adalah gambar Kain membunuh Abel, adik kandungnya sendiri. Hanya masalah iri, karena persembahan Kain tidak diterima, sementara persembahan Abel diterima. Iri hati itu menggerakkan si Kain membunuh Abel. Dan lalu rusaklah tentu saja relasi itu. Relasi Kain dan Abel rusak, relasi Kain dengan Tuhan rusak. Kain melarikan diri. Dan dalam pelariannya Tuhan terus mengejar.
karena darah si Abel berteriak. Simbol yang kelima, fondasi utama kehidupan kita, yaitu relasi personal, sangat penting, tetapi sekaligus sangat tidak mudah untuk dipertahankan, untuk dijaga. Butuh effort, butuh kerja keras, butuh olah diri terus-menerus. Suami istri yang tidak mampu saling menjaga pikiran, saling menjaga hati, saling menjaga tindakan, pastilah akan rusak hubungan. Orang tua dan anak yang tidak mampu bergerak dari tahap ke tahap, mengembangkan kualitas relasi, juga tidak akan mengalami situasi yang harmonis. Di antara kami, komunitas para romo, komunitas suster, komunitas bruder, bukan rahasia lagi kalau terjadi banyak percekcokan, konflik, ketidakcocokan yang tajam antara satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga hidup komunitas ibarat seperti neraka, bukan surga. Ironi sebetulnya, sama-sama mau mempersembahkan diri pada Tuhan, tetapi karena tidak dibarengi dengan proses pengolahan hidup terus-menerus, malah terjadi konflik, berantem. Ya, sama juga dengan suami istri yang di hari pernikahan saling berjanji untuk sehidup semati, saling menjaga, saling menyayangi, tapi de facto terjadi macam-macam hal yang negatif gitu. Saudara-saudari, simpul kelima ini sungguh sangat penting. Menjaga fondasi utama kehidupan, yaitu relasi personal. Tidak mudah, tetapi harus dilakukan. Karena tidak mudahnya menjaga relasi personal itu, dan karena ada ancaman setan, roh jahat yang terus menginginkan harmoni itu rusak, maka Allah Putra menjadi manusia. Dan salah satu peran yang dilakukan oleh Allah Putra yang menjelma menjadi manusia itu adalah bekerja sebagai sang pengusir setan. Selain sang guru pengajar, sang penyembuh orang sakit. Ada 6 kisah pengusiran setan di Injil Markus sejauh saya membaca dengan teliti. Kalau saya salah, mohon maaf, nanti saya mohon dikoreksi. Tapi paling tidak, andai kata ada lebih karena kurang telitinya saya, mari kita lihat 6 kisah yang serem ini. Kisah yang pertama, saudara-saudari, untuk saya ini mengagetkan ya. Yesus pun dijadikan sasaran oleh setan. Anda melihat gambar yang menarik ya, setannya ada tanduknya, pakai jubah merah, kakinya seperti kaki ayam, tangannya besar-besar, ada cakarnya. Ini salah satu simbol dari setan. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah setan pun menggoda Yesus. Mengapa Yesus digoda? Ya, karena setan tidak pandang bulu siapapun dia akan pengaruhi. Yang penting adalah siapapun pribadi itu, termasuk Yesus, Allah yang jadi manusia. Setan ingin relasinya Yesus dengan Allah Bapa rusak. Iblis berulang kali berusaha mencobai dia. Di dalam Injil kita mengenal 3 kali digoda dengan 3 hal. Tetapi tidak pernah berhasil. Saudara-saudari, kata tegas ini menjadi penting. Saya yakin bahwa Anda setuju dengan saya, satu-satunya cara untuk tidak tergoda, terpengaruhi oleh godaan yang cerdas mengatakan tidak. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan, no. Meskipun sebetulnya Yesus bisa saja melakukan 3 hal yang
ditawarkan oleh setan itu. Yesus bisa, tetapi dia mengatakan, tidak, saya tidak mau mengikuti bisik rayu. Kita bisa belajar apa dari kisah pengusiran setan yang pertama? Yang pertama dan yang terutama adalah Yesus itu tegas terhadap setan. Seperti halnya Yesus menjadi sasaran utama setan, kita pun jadi sasaran setan. Maka mari kita belajar dari Yesus untuk tegas. Karena pelajaran penting yang kedua adalah setan tidak ada matinya menggoda siapapun untuk melakukan kedosaan. Uniknya, setan itu mengenali Yesus sebagai anak Allah. Dan ketika Yesus menyuruh setan itu pergi, setan mengikuti yang diminta oleh Yesus. Pergi, meninggalkan dia. Peristiwa pengusiran setan yang kedua dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pengusiran setan ini terjadi di rumah ibadat, saudara-saudari. Menarik bukan? Rumah ibadat itu suci, tetapi kesucian rumah ibadat itu tidak identik dengan tidak ada setan. Gambar yang Anda lihat, ini ada setan dengan wajah seperti ini, keluar dari mulut seseorang, dan Yesus mengusirnya. Dan setan itu keluar dari orang ini dan tidak tahu kemana. Yang jelas keluar dari orang ini, dan pengusiran ini ada di sinagoga, ada di rumah ibadat. Jadi ini bisa berarti rumah ibadat kita, gereja, kapel, dan kemungkinan besar ya rumah-rumah ibadat agama apapun, karena masih di dunia ya tidak steril dari roh jahat dan setan, kan? Menarik ya? Nah, Yesus yang didatangi oleh orang yang kerasukan setan ini, dia mengusir, keluar dari orang ini, keluar. Dan setan yang ada di dalam orang itu kenal Yesus. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara-saudari, ini sebetulnya agak ironis karena orang-orang di background ini ya, di belakang gambar itu malah tidak mengenali Yesus sebagai anak Allah. Ironi bukan? Manusia malah tidak mengenali Yesus sebagai anak Allah. Setan malah kenal. Orang-orang itu mengenali Yesus sebatas Yesus itu orang Nazaret, anaknya Yosef, tukang kayu, dan Maria. Itu saja. Setan mengenali. Dan akhirnya sebelum setan itu pergi mengikuti perintah Yesus, dia ngamuk dulu, ya, ngamuk. Orangnya diguncang-guncangkan. Wah, dan keluar dari orang itu teriak, wah, oh, gitu. Saya nggak tahu teriaknya kayak apa ya, tapi kalau membayangkan mengguncang-guncangkan orang itu dengan keras sekali sambil berteriak, pasti suaranya menyeramkan ya. Wow. Nah, ini yang saya sebut serem. Ini serem. Orang-orang pun ketakutan kalau kita lihat reaksinya ya. Seperti di lukisan ini ya. Ini kan wajah-wajah yang wow. Ini juga wow, ngeri nih, wow. Dan mereka bingung, heran, takjub, kaget, heboh gitu ya. Luar biasa, wow, gitu.
peristiwa yang terjadi itu, kalau menurut bahasa zaman kita sekarang, menjadi viral. Peristiwa-peristiwa fenomenal itu terjadi dan cepat viralnya ya. Kasus Versambo dalam hitungan detik itu sudah tersebar nama David oleh seorang bernama Mario, itu juga cepat sekali beredarnya sama. Oke, sampai di sini ya. Ini proses proses penyembuhan yang kedua. Sekarang proses kisah pengusiran setan yang ketiga. Lanjut. Kisah pengusiran setan yang ketiga dan keempat itu mirip. Ini bukan peristiwa pengusiran setan yang khusus pada diri seseorang seperti di kisah yang kedua, tetapi ini kepada banyak orang. Jadi orang banyak datang, lalu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit plus mengusir banyak setan. Jadi ada setan banyak bergentayangan, merasuki banyak orang kesurupan, banyak orang kemasukan setan, dan Yesus mengusir setan-setan yang masuk ke dalam tubuh banyak orang itu. Selanjutnya, Yesus mengusir banyak setan dan ini yang unik. Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara tentang siapa Yesus sebab mereka mengenal Yesus sebagai anak Allah. Aneh bukan? Kok setan dilarang ngomong tentang siapa Yesus? Mengapa? Mengapa? Nanti saya akan menjawab di bagian slide belakang nanti. Lanjut. Ini kisah yang keempat, mirip 11-12, Yesus mengusir banyak setan di kerumunan banyak orang yang datang kepada Yesus minta supaya banyak orang sakit disembuhkan. Plus ada banyak setan bergentayangan memasuki orang-orang dan Yesus mengusir itu. Ini seperti kalau Anda pernah melihat peristiwa tontonan kuda lumping ya, banyak pemain kuda lumping yang kesetanan itu ada 10, ada 15, dan nanti setelah pertunjukan kuda lumping selesai, dukunnya itu kayak menyembuhkan para pemain yang kerasukan setan itu ya. Seperti itu ya. Apakah peristiwa kuda lumping itu pengusiran setan atau tidak, saya tidak tahu persis. Tetapi suasananya itu mirip dan saya yakin bahwa yang terjadi waktu itu orang yang kerasukan setan lebih dari 15 karena disebut banyak. Memang tidak ada batas yang jelas banyak itu berapa, tetapi rupanya lebih dari 20 dugaan saya. Selanjutnya, sekali lagi hal yang sama di kisah yang ketiga terjadi juga di kisah yang keempat ini. Yesus melarang keras setan-setan itu memberitahu siapa dia sebenarnya. Saya penasaran, kok Yesus melarang orang-orang atau setan-setan ini ngomong tentang dirinya? Mengapa tidak memberitahukan saja bahwa Yesus itu anak Allah? Mengapa? Nanti jawabannya di bagian akhir dari webinar ini. Lanjut. Mari kita belajar lagi dari kisah 3 dan 4. Sekali lagi, saudara-saudari, tema Yesus powerful. Ya, kata powerful ini penting karena nanti akan berpengaruh besar di tahap akhir perjalanan hidup Yesus. Yesus lebih powerful dibanding setan yang memasuki tubuh manusia. Dan Yesus bisa mengusir setan itu. Tapi yang unik adalah poin kedua warna merah.
Yesus melarang setan berbicara tentang siapa dirinya. Karena setan mengenali Yesus sebagai anak Allah, plus setan taat ketika disuruh oleh Yesus pergi dari badan orang-orang yang dimasukinya itu. Lanjut. Kisah kelima. Nah, ini kisah yang sungguh unik. Tadi sore saya merasakan bahwa kisah pengusiran setan di Markus bab 9 ini, kisah kelima ini merupakan kisah yang mau menawarkan sesuatu yang khusus, yaitu kata doa. Karena murid-murid Yesus yang sudah diberi kuasa untuk mengusir setan pun tidak bisa. Dan hanya Yesus yang bisa mengusir setan yang jenis ini. Maka kata kunci di sini adalah doa. Lanjut. Seorang anak ya di bagian belakang itu ya berwarna merah terjatuh di tanah, itu mulutnya seperti orang epilepsi, berbuih-buih, itu badannya bergerak-gerak kejang-kejang, itu sebagai tanda bahwa anak muda itu kerasukan setan. Dan ini bapaknya meminta tolong pada Yesus agar menolong anaknya itu. Dan karena setan itu tahu Yesus datang, maka setan sebetulnya ketakutan. Dan karena takut dan panik itu, karena Yesus mendekati, karena Yesus lebih powerful, maka setan itu membanting-banting anak itu ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya bergertakan, tubuhnya menjadi kejang-kejang. Peristiwa yang menyeramkan, sekali lagi menakutkan ya, karena setan itu membuat orang selalu takut. Saudara-saudari, ini menjadi ciri khas yang penting untuk kita cermati bersama. Bila sesuatu terjadi, bila kita mengalami sebuah peristiwa, dan di situ ada peristiwa yang sangat menakutkan, mencekam, gitu ya, itu bisa menjadi salah satu pertanda jejak setan sedang ada di situ kuat. Lanjut. Dialog antara bapaknya si anak dengan Yesus ini penting. Karena Yesus tegas mengatakan bahwa kepercayaan pada Yesus itu kunci. Kalau Bapak itu percaya Yesus bisa mengusir setan dari anaknya, Yesus tergerak dan dengan itu lalu Yesus bisa mengusir setan. Maka sungguh ini pelajaran penting bagi kita yang namanya percaya pada Tuhan Yesus yang berkuasa atas setan, itu penting. Nanti ketika kita merayakan Paskah, malam Paskah, saudara-saudari tentu ingat, kita sambil membawa lilin ditanya oleh Romo beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan kan, percayakah Anda pada kuasa Allah yang bisa mengusir setan? Dan kita menjawab, karena ada di buku panduan dan seringkali kita tidak sadar, kita tidak aware waktu mengatakannya. Ya, saya percaya. Saudara-saudari, kata percaya pada Yesus yang berkuasa, yang powerful, itu sungguh-sungguh powerful. Maka saya tidak habis pikir kalau ada orang Katolik yang akhirnya meninggalkan kekatolikannya lalu pindah agama lain. Saya tidak tahu kok orang ini bisa sampai tidak mau percaya pada Yesus. Atau saya tidak habis pikir, tapi ya kadang bisa memahami juga, walaupun secara prinsip tidak setuju,
ketika ada orang Katolik yang menggunakan dukun untuk keperluan-keperluan tertentu. Mengerikan. Saya tidak mau mengatakan dukun paranormal itu jelek. Tetapi dengan menggunakan jasa dukun, dengan menggunakan jasa paranormal, sebetulnya kepercayaan kita pada Tuhan boleh dipertanyakan, bukan? Sekali lagi, saudara-saudari, dialog antara Bapak yang anaknya kerasukan setan dan Yesus yang merasa kekuasaannya, kepowerfulannya agak dipertanyakan oleh Bapak itu, lalu menantang, apakah kamu percaya pada saya? Dan akhirnya Bapak itu sadar, ya saya percaya dan bantulah saya yang tidak percaya atau kurang percaya. Kita lihat slide berikutnya. Kepercayaan Bapak itu pada Yesus membuat Yesus bertindak, dan Yesus dengan penuh kuasa. Sekali lagi kita melihat Yesus berkata, keluar dari anak ini, jangan memasuki anak ini lagi. Kalimat yang powerful dari pribadi yang lebih powerful dari setan yang mengerikan itu. Dan sebelum setan itu keluar dari anak ini, fenomenanya sama. Mengguncang-guncang badan orang yang dimasuki, berteriak, dan keluar. Saudara-saudari, cermati gambar ini baik-baik. Cermati kalimat yang keluar dari Tuhan Yesus itu. Dengan penuh karisma, dengan penuh wibawa ilahi, Yesus mengusir setan. Keluar. Dan setan itu taat, pergi dari orang ini. Lanjut. Gambar ini menunjukkan setan, ya simbolisasinya ya, ada sayapnya, kepalanya kepala binatang, tubuhnya seperti tubuh manusia. Keluar dari anak itu. Lanjut. Ketika setan sudah keluar dari anak itu, orang mengira anak itu mati. Tetapi Yesus lalu memegang tangannya, anak itu bangkit dan hidup. Saudara-saudari, ini kisah yang sungguh penting untuk kita cermati baik-baik. Seseorang dalam anak yang dirasuki oleh setan dan hidupnya menjadi kacau, rusak, ini diselamatkan oleh Yesus. Anak ini kembali menjadi normal lagi. Kita bisa belajar apa dari kisah ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Sorry, sebelumnya ini juga sebuah dialog yang penting. Para murid yang sudah diberi kuasa oleh Yesus bertanya, kok kami tidak bisa? Padahal sudah diberi kuasa darimu. Yesus mengeluarkan satu kata kunci yang tadi sudah saya sebut. Berdoa. Saudara-saudari, ternyata berdoa itu sangat penting, kan? Berdoa itu bisa mengusir setan. Lanjut. Nah, kita bisa belajar apa? Tentang Yesus masih sama. Yesus powerful. Satu hal khusus kita belajar dari Yesus, kekuatan doa. Tentang setan masih sama. Merusak, tetapi taat pada perintah Yesus untuk keluar. Tentang orang yang dirasuki setan sama, hidupnya kacau, disembuhkan Yesus, sembuh. Yang menarik adalah warna hijau muda, peran si Bapak.
Si bapak menjadi mediator. Kepercayaan si bapak menyelamatkan anaknya. Ini kontekstual, ini sangat cocok untuk saudara-saudari. Anda para bapak, Anda para ibu, kepercayaan Anda pada Tuhan Yesus, doa-doa Anda pada Tuhan Yesus untuk memproteksi anak-anak sungguh sangat penting. Maka saya ingin mengingatkan, saya ingin meneguhkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang punya anak-anak, cucu, menantu, jangan pernah lupa mendoakan anak-anak, menantu, cucu, agar hidup mereka terlindungi dari setan kuasa jahat. Karena kisah ini mengajarkan satu pesan yang sangat penting. Bapak, dalam hal ini orang tua, menjadi mediator. Kepercayaan Bapak sungguh sangat penting untuk memproteksi anak-anaknya. Lanjut. Nah, kisah terakhir dari 6 kisah pengusiran setan ini rupanya menjadi kisah yang menurut saya puncaknya. Dari sisi kisahnya, ini kisah yang dahsyat. Karena satu orang manusia, seperti yang Anda lihat di gambar ini, orang yang ada di tengah dan diapit oleh 3 orang ini dirasuki oleh setan yang berjumlah legiun. Legiun itu banyak. Kalau tidak salah 1000. 1000 setan. Bayangkan, satu setan saja yang memasuki diri satu orang sudah membuat orang ini kacau. Apalagi ini satu legiun, satu kelompok besar, 1000. Atau mungkin nanti malah lebih banyak, 2000. Karena di kisah Markus bab 5 ini disebutkan, sudah ada di gambar ini ya, babi-babi, ada 2000 babi yang dirasuki, yang dimasuki setan-setan yang diusir dari orang ini. 2000 setan masuk ke satu orang. Dian kan? Ini mengerikan sekali, bukan? Mari kita lihat satu persatu slide yang ada. Evi. Ini menarik ya, karena seorang laki-laki yang jelas dikuasai oleh 2000 setan itu mendatangi Yesus loh ini. Ini bukan Yesus yang mendatangi orang ini loh, tapi orang ini yang mendatangi Yesus. Nanti justru orang ini betul-betul mau ikut Yesus. Sementara orang-orang yang melihat peristiwa pengusiran setan ini nanti malah akan mengusir Yesus. Saudara-saudari, sejak awal saya mau mengatakan kisah ini fenomenal. Orang ini dirasuki 2000 setan, hidupnya mengerikan, tapi justru ini nanti menjadi gambar yang saya beri istilah justru malah lahir seorang murid ideal. Lanjut. Orang ini lari dari tempatnya di kuburan. Lihat orang penampakannya ini mengerikan ya. Jadi rambutnya tidak terurus lagi, badannya, bajunya tidak terurus lagi. Dia diborgol oleh orang-orang di kampungnya di daerah Girasa karena destruktif. Tetapi orang ini datang pada Yesus. Why? Mengapa? Dugaan saya, di dalam diri orang ini, sebagaimana juga di dalam diri kita, orang ini mempunyai kerinduan untuk sembuh, kerinduan untuk merdeka. Teman-teman, kalimat singkat ini penting. Kerinduan untuk sembuh, kerinduan untuk merdeka dari pengaruh roh jahat.
ketika orang ini sadar tidak mampu menyembuhkan dirinya, ketika orang ini sadar tidak mampu memerdekakan dirinya dari dominasi 2000 roh jahat, naluriah dia lari mendekati Yesus. Dalam dirinya pasti ada dorongan untuk minta Yesus menyembuhkannya. Lanjut. Dan Yesus sekali lagi dengan karisma, wibawa, powerful-nya, dia mengusir roh jahat yang merasuki orang ini. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar Yesus itu seperti kayak unik-unik ya, yang ini tuh wajahnya gimana, yang ini takut-takut gimana, yang ini bagaimana gitu, tapi ini serius banget mengusir orang jahat ini. Lanjut. Dan setan yang ada di dalam diri orang itu protes, berteriak. Dan ini menunjukkan bahwa setan sekali lagi mengenali Yesus sebagai anak Allah. Mereka merasa terganggu karena Yesus akan mengusir mereka, maka mereka berteriak. Dan di slide berikutnya, kita akan melihat bahwa mereka punya permintaan. Mereka pengen supaya Yesus tidak menyiksa. Lanjut. Dan Yesus sebelum mengusir setan-setan dari orang itu bertanya, siapa namamu? Dan setan-setan yang menguasai orang itu berteriak, kami legiun, karena jumlah kami banyak. Tidak disebutkan sekali lagi kata banyak itu menunjuk berapa. Tetapi kalau kita nanti melihat jumlah babi yang diusir, di Injil Markus disebut 2000 babi. Banyak. Nampak di sini setan itu memasuki babi, menunggangi babi, dan nanti babi-babi itu masuk ke dalam danau. Lanjut. Bahkan setan-setan itu minta supaya masukkan diri kami ke dalam babi-babi itu. Kasihan para pemilik babi ini ya, karena babi-babi mereka akhirnya nanti mati tenggelam. Lanjut. Akhirnya Yesus mengusir setelah tahu bahwa yang menguasai orang ini ada legiun setan. Yesus mengusir dan setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi dan babi-babi itu masuk ke dalam air. Bleng, babinya mati dan setannya kayaknya tidak mati dan mungkin bergentayangan lagi di sekitar danau itu mencari mangsa lagi. Lanjut. Teman-teman, ketika kita melihat gambar ini, babi-babinya terjun ke dalam air, di sana ada penjaga ya, penjaga babi-babi itu tentu saja kaget, heran, bingung, ya marah juga kok babi-babinya akhirnya berjatuhan ke dalam air, dan karena tidak bisa berbuat apa-apa, lalu dia balik ke kampung halamannya, dia cerita. Dia cerita ke orang-orang di kampung halamannya, dan akhirnya dia bisa orang-orang itu penasaran, datang ke lokasi, datang ke TKP, mau melihat Yesus dan orang yang sudah disembuhkan itu. Dan orang banyak itu yang digeret oleh penjaga babi ini akhirnya melihat orang yang kerasukan legiun babi itu sudah berpakaian, sudah tenang, pikirannya sudah waras, dan dia omong-omong dengan Yesus. Lanjut. Saudara-saudari, cermati apa yang ditulis oleh Markus. Orang-orang kampung yang mendengar cerita dari penjaga babi itu, mereka ketakutan, mereka tidak mau Yesus berada di kampung mereka,
Dan akhirnya mereka mengusir Yesus supaya pergi dari daerah mereka. Mereka mengusir Yesus, meminta Yesus pergi, meninggalkan daerah mereka, di daerah Gerasa. Di slide selanjutnya kita akan melihat. Lihat, orang yang sudah disembuhkan itu justru mendekati Yesus dan meminta Yesus untuk memperbolehkan dia mengikuti dia. Ini berkebalikan, bukan? Orang banyak yang tidak mengalami peristiwa pengusiran setan menjadi takut mengusir Yesus, sementara orang ini justru mendekati Yesus dan minta supaya diizinkan mengikuti Yesus. Ini fenomenal. Apakah Yesus mengizinkan? Slide selanjutnya. Yesus tidak mengizinkan. Ini gambarnya agak berbeda, tapi situasinya kurang lebih sama. Yesusnya berbeda. Orang yang disembuhkan itu seperti singa, ya, tapi sudah tenang. Dan cermati kalimat yang dikatakan Yesus, saudara-saudari. Pulanglah, ceritakanlah kepada keluargamu bagaimana Allah mengasihi dan menolong. Orang yang sudah disembuhkan itu tergerak untuk mengikuti Yesus. Yesus tidak mengizinkan, dan sebagai gantinya, Yesus memberi tugas. Apakah orang ini melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kita lihat slide berikutnya. Orang itu taat. Dia pergi ke kampung halamannya, menceritakan yang terjadi kepada orang-orang itu. Ya, ini murid yang ideal. Apakah orang-orang yang mendengarkan ceritanya itu menjadi percaya Yesus adalah Mesias? Tidak. Mereka hanya sampai di tahap heran. Titik. Lanjut. Saya mau mengajak Anda untuk lebih mencermati bagian biru dan hijau. Bagian yang biru. Ini menarik kalau kita lihat prosesnya. Orang dikuasai setan, hidupnya jadi kacau. Ketika kekacauan itu disembuhkan, dampaknya adalah dia ingin mengikuti Yesus. Dan akhirnya dia taat pada perutusan mewartakan Yesus. Saudara-saudari, saya kok merasa ini gambaran murid yang ideal. Ini cocok untuk kita yang tidak ideal. Karena banyak kekurangan, banyak melakukan kedosaan, banyak mengikuti dorongan setan. Tetapi, kalau kita mau belajar dari orang yang dirasuki 2000 setan ini, kita mau disembuhkan, dan dalam diri kita tumbuh keinginan mengikuti Yesus, kita potensial menjadi murid Yesus yang ideal. Jangan sampai kita malah berproses tanpa sadar, bergerak menjadi seperti banyak orang ini yang hijau. Melihat banyak peristiwa penyembuhan, pengusiran setan, tetapi tidak sampai percaya. Bahkan mengusir Yesus. Lanjut. Saudara-saudari, kita sudah melihat secara ringkas 6 kisah pengusiran setan. Dari 6 kisah itu, saya mencoba mencermati simpul-simpul penting yang menarik, yang inspiratif, yang bermanfaat untuk kita. Apa saja 4 simpul itu? Simpul pertama, Yesus itu lebih powerful daripada setan. Dan dia melarang setan menceritakan tentang dirinya. Sekali lagi, tema tentang Yesus powerful sungguh kuat. 2, setan
itu destruktif. Dia mengenal dan taat pada Yesus. Manusia, kita rentan dikuasai oleh setan, tetapi bisa disembuhkan. Kita semua berharap masa Prapaskah ini menjadi masa penyembuhan. Masa Prapaskah ini dengan puasa, pantang, lebih banyak berdoa, semoga kita mau menuju langkah mau disembuhkan. Orang banyak, dan mungkin kita kalau tidak sadar tergolong di kelompok yang hijau ini. Kita sudah sering mendengar kisah Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengajar jalan hidup. Kita kagum, tetapi kita tidak tergerak untuk mengikuti dia secara konsekuen. Kalau betul omongan saya ini, bahwa kita ada di kelompok yang hijau ini, saya kira ungkapan Yohanes Pembaptis dan ungkapan Tuhan Yesus di awal karya mereka, yaitu bertobatlah, menjadi sangat relevan. Kita diundang untuk menjadi orang yang mengalami proses pendidikan menjadi murid ideal. Kekacauan hidup karena dipengaruhi setan, penyembuhan oleh Yesus, lalu muncul keinginan untuk mengikuti Yesus, dan akhirnya melaksanakan perutusan dari Yesus. Ini simbol yang kedua, saya kira ini menjadi salah satu message, pesan penting dari Injil Markus, dan khususnya dari webinar kita malam hari ini. Kita diundang untuk mengalami proses ini. Nanti masih ada satu proses lagi yang menarik yang dialami oleh Simon Petrus. Ini simbol yang kedua. Simbol yang ketiga. Saudara-saudari, ini tadi yang saya janjikan. Jawaban atas pertanyaan, mengapa Yesus melarang setan berbicara tentang dirinya? Mengapa? Jawabannya adalah, Yesus itu Mesias, dan kemesiasan Yesus itu terdiri dari empat hal. Yesus powerful itu satu keping. Dan keping yang kedua ini penting, dan sesudah ini saya akan menjelaskan apa artinya Yesus powerless. Karena Yesus menderita dan dia akhirnya nanti mati. Yesus yang powerful di 6 kisah pengusiran setan hilang. Yesus jadi powerless. Tetapi kepowerlessan Yesus itu mengantarnya pada kematian dan akhirnya nanti dibangkitkan. Dan sesudah itu naik ke surga. Nah, Yesus ingin Simon Petrus, murid-muridnya, dan orang banyak itu mengenal Yesus sebagai Mesias dengan 4 unsur yang hakiki ini. Paket lengkap, bukan hanya nomor 1 saja. Karena kalau Mesiasnya Yesus itu diidentikan dengan powerful, maka Yesus hanyalah Mesias duniawi. Sementara Yesus adalah Mesias yang lebih dari Mesias duniawi, Mesias yang ilahi, maka mengandung 3 unsur yang lain, powerless, kebangkitan, dan kenaikan ke surga. Ini simbol yang ketiga. Simbol yang terakhir, setan yang menguasai tubuh manusia itu memang kuat, dahsyat, destruktif, hebat, tetapi bisa diusir oleh Yesus. 2.000 setan yang menguasai satu orang bisa diusir dengan mudah oleh Yesus dengan mengatakan, pergi, keluar, keluarlah. Yang lebih mengerikan adalah setan yang berikutnya ini. Lanjut, Evi.
Nah, saya sebut ini kisah ekstra, yaitu setan yang merasuki pikiran manusia. Jadi secara fisik, setannya tidak masuk ke dalam tubuh manusia, tidak seperti 6 kisah yang sebelumnya, tapi ini setannya di luar, tetapi terus membisikkan ke dalam pikiran, bahkan di kedalaman diri. Dan ini susah ditaklukkan. Apa wujud-wujud konkret setan yang merasuki pikiran manusia? Contoh pertama, Yudas dipengaruhi oleh bisik roh jahat untuk menjual Yesus. Dan dia melakukan itu. Ini tidak mampu dilawan oleh Yesus. Contoh berikutnya, ahli Taurat, orang Farisi, para pemimpin orang Yahudi, mereka bersekongkol. Mereka melancarkan ayat-ayat suci untuk menjatuhkan Yesus. Mereka membujuk, memfitnah Yesus, mempengaruhi banyak orang agar Pilatus akhirnya nanti mengikuti dorongan massa. Pikiran mereka jahat, karena Yesus merupakan ancaman bagi kedudukan mereka. Maka mereka merencanakan siasat jahat, menghasut massa untuk menjatuhkan Yesus. Lanjut. Dan Pilatus pun saya kira juga mengikuti dorongan roh jahat untuk keamanan dirinya sendiri. Istrinya, menurut legenda, mengenali Yesus tidak bersalah. Istrinya Pilatus mempunyai intuisi bahwa Yesus bukan orang yang biasa. Dan dia mengatakan pada suaminya, jangan main-main dengan orang ini. Tetapi Pilatus tidak mau rugi. Dia menyenangkan hati banyak orang dengan membiarkan Yesus akhirnya diserahkan kepada massa. Ditangkap, disiksa. Di slide selanjutnya terlihat para prajurit, menurut saya mereka kerasukan setan. Mereka tidak menggunakan hati nurani, menyiksa Yesus sampai badannya Yesus hancur lebur. Seperti Anda lihat di slide kiri itu. Ini bagi saya adalah contoh orang-orang yang pikirannya dirasuki, dibiarkan, dipengaruhi oleh roh jahat, setan, yang terus bergentayangan. Dampaknya selalu destruktif. Lanjut. Bagaimana sikap Yesus menghadapi manusia yang pikirannya dirasuki setan? Apa? Apa sikap Yesus? Lanjut. Ini kisah, ini gambar yang menunjukkan Yudas mencium Yesus sebagai tanda orang ini yang dia jual. Saya menyebutnya Yesus powerless. Dia tidak berdaya, dia memilih diam. Kepowerfulan dia di kisah-kisah sebelumnya seperti hilang. Yesus powerless. Ini sikapnya. Gambar berikutnya. Saya mengutip kalimat yang ditulis Santo Ignatius di dalam buku Latihan Rohani nomor 196. Di hadapan atau berhadapan dengan manusia-manusia yang pikirannya dirasuki oleh roh jahat, Yesus membiarkan kealahannya menyembunyikan diri, yaitu meskipun sebetulnya bisa membinasakan musuh-musuhnya, namun tidak berbuat demikian. Dia membiarkan kemanusiaannya yang kudus menderita kekejaman yang sedemikian luar biasa. Ini Yesus yang powerless, membiarkan dirinya
disiksa sedemikian rupa. Lanjut. Nah, ini inti dari webinar kita malam hari ini. Belajar dari Simon Petrus. Bagaimana Simon Petrus di hadapan Yesus yang powerless? Mari kita lihat. Saudara-saudari, mungkin kita jarang menyadari hal ini. Tetapi kalau kita menyadari hal ini ya, situasi yang dihadapi Simon Petrus kemungkinan besar. Kalau kita berada di posisi Petrus pun kita akan heran, kaget, bingung, tidak tahu, akhirnya mungkin juga melakukan hal yang sama dengan Petrus. Petrus mengalami situasi yang berubah total. Dari Yesus yang powerful, akhirnya Yesus powerless. Petrus nggak paham, heran, kaget, bingung, nggak tahu. Maka slide selanjutnya, ketika Yesus ditangkap, naluri alamiah dia sebagai manusia muncul, toeng, bertahan. Bahkan diceritakan di dalam Injil, Petrus kalau kita lihat pedang yang dibawanya itu sudah ada darahnya, dan orang yang di tengah ini tangan kanannya memegang bagian telinga, katanya orang ini bernama Malkus, dan telinganya sudah dipotong oleh oleh Petrus. Ini reaksi alamiah Simon Petrus melawan. Sementara Yesus sendiri powerless, membiarkan diri ditangkap oleh banyak orang. Ini reaksi Simon Petrus. Selanjutnya, Petrus diketahui bukan sebagai murid Yesus, maka orang-orang yang berkumpul di sekitar tempat Yesus ditahan itu bertanya, "Loh, kamu ini kan muridnya orang itu." Reaksi Simon Petrus, "Aku tidak kenal siapa orang yang kamu bicarakan itu." Petrus menyangkal. Ini reaksi Petrus ketika Yesus powerless. Lanjut. Mengapa Simon Petrus tidak mengaku sebagai murid Yesus? Tadi sudah saya sampaikan, Petrus bingung, tidak siap bahwa Yesus powerless. Petrus juga tidak siap dalam konsep pemikiran dia bahwa yang namanya Mesias itu menderita, tidak ada dalam kamus dia, dan dia juga ingin aman dirinya, tidak ditangkap, karena ditangkap itu mengerikan. Ini alasan-alasan mengapa Simon Petrus menyangkal, aku bukan murid dia, aku tidak kenal dia. Mungkin sekali lagi, kalau kita berada di posisi Simon Petrus pun, kita akan melakukan hal yang sama. Lanjut. Dan Petrus pun bertanya, mengapa Allah powerless di hadapan kekuatan setan dan manusia, khususnya manusia yang pikirannya dipengaruhi oleh setan? Simon Petrus pun pasti bertanya, mengapa? Di mana Yesus yang powerful? Kok yang dia hadapi akhirnya Yesus yang lemah, ditangkap, disalib, disiksa, dan akhirnya Yesus yang mati. Why? Lanjut. Petrus hanya bisa bingung, takut, merasa bersalah karena berkhianat, akhirnya dia bersembunyi, mengambil jarak. Saya memilih warna hitam itu untuk menunjukkan perasaan-perasaan Simon Petrus ini, bingung, takut, bersalah, mengambil jarak, dan tidak mampu memperbaiki situasi. Petrus tidak mampu memperbaiki situasi. Tidak mampu karena situasinya bergerak dengan cepatnya. Yesus akhirnya powerless, ditangkap, disiksa, mati get. Lanjut. Lebih mengagetkan lagi, semakin dia bingung, semakin dia takut, semakin dia merasa bersalah, tapi juga tidak mampu mengatasi situasi, jenazah Yesus hilang. Ini apa lagi? Petrus bingung. Lanjut. Saya senang, saudara-saudari, ketika menemukan gambar ini dan menuliskan pokok pentingnya.
ketika Simon Petrus, dan itu sebetulnya juga kita, ketika Simon Petrus dan kita tak lagi mampu menyambung relasi dengan Allah karena terputus, Allah lah yang berinisiatif menyambungnya lagi. Lanjut, bagaimana cara Allah menyambung? Allah mendatangi Simon Petrus dan berdialog dengan dia dengan 3 pertanyaan. Apakah kamu mencintaiku lebih dari yang lain? Dialog tentang cinta. Ada pengampunan. Dan akhirnya ada penugasan. Gembalakanlah domba-domba. Petrus yang berkhianat ditanyai Yesus tentang cinta, dan akhirnya diberi kepercayaan lagi menggembalakan domba-domba. Ini yang menyembuhkan. Penutupnya. Lanjut. Kita bisa belajar apa dari semua kisah tadi, saudara-saudari? Dari 6 kisah pengusiran setan, dari perubahan Yesus yang powerful menjadi powerless, dari kisah Simon Petrus yang bingung, saya akhirnya menemukan simbol penting. Semua kisah-kisah ini mau mengatakan proses pemurnian, pengalaman, dan persepsi tentang Yesus Sang Mesias. Bahwa Yesus Sang Mesias itu harus lengkap versinya. Yesus ada sisi powerful-nya, Yesus ada sisi powerless-nya, tetapi Yesus juga dibangkitkan, di-empower, ya, dikuatkan, dibangkitkan, menjumpai Petrus, mengampuni Petrus, mengutus Petrus. Maka seluruh kisah bagaimana Simon Petrus belajar dari Yesus Sang Pengusir Setan, sebetulnya ini adalah sebuah proses pemurnian pengalaman dan persepsi tentang siapa Yesus sebagai Mesias dan siapa yang disebut sebagai murid Yesus yang ideal. Lanjut. Ini bagian terakhir. Perjumpaan Simon Petrus dengan Yesus yang powerful, powerless, empower. Empower itu akhirnya saya pakai sebagai istilah Yesus dibangkitkan oleh Bapa dari kematiannya. Perjumpaan dengan Yesus yang powerful, powerless, empower, mengantar Simon Petrus berjumpa dengan Allah yang Maha Kuasa. Pengalaman Petrus lengkap dari puncak kejatuhan, kebangkitan. Itu membuat dia akhirnya kembali ke pondasi awal kehidupan. Relasi personalnya dengan Tuhan terbangun. Dan akhirnya karena itu dia bisa menjadi murid yang ideal, mewartakan Yesus yang powerful, yang powerless, dan dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, ini poin-poin penting yang saya temukan dari pengalaman Simon Petrus melihat Yesus Sang Pengusir Setan. Akhirul kata, saya mau menutup dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang semoga bisa membantu Anda menemukan kisah-kisah yang sama dengan Simon Petrus. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman berhadapan dengan roh jahat? Ada orang yang punya kepekaan terhadap roh jahat, ada orang yang pengalaman dengan roh jahat biasa-biasa saja dalam bentuk pikiran-pikiran jahat. 2. Dalam peristiwa apa saja Anda mengalami Allah yang lebih kuat dari roh jahat? 3. Apakah kamu punya pengalaman berdialog dengan Allah tentang cinta, pengampunan dosa, dan penugasan?
Ini bisa saja diartikan, apakah Anda punya pengalaman berdialog dengan pasangan hidupmu, suamimu, istrimu, tempatmu bekerja, tempatmu berkomunitas? Adakah dialog tentang cinta, pengampunan dosa, dan penugasan? Saudara-saudari, pertanyaan ketiga ini amat penting. Kalau Anda mempunyai pengalaman yang nomor 3 ini, Anda punya dasar yang kuat sebagai orang Katolik. Dan saya kira lalu akan menjawab pertanyaan yang keempat. Apakah Anda siap menjadi murid seperti diharapkan Tuhan Yesus Kristus? Anda akan siap, saya akan siap kalau saya punya pengalaman yang ketiga berwarna hijau itu. Cari, temukan pengalaman berdialog dengan pasanganmu, dengan teman-teman dekatmu, dengan Allah, tentang cinta, tentang pengampunan dosa, tentang penugasan. Demikian webinar malam hari ini. Semoga meskipun sempat terpental-pental di bagian awal tadi, Anda masih bisa menangkap secara keseluruhan dari webinar ini. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada Rosa. Terima kasih Romo Nano untuk pengajarannya pada malam hari ini. Puji Tuhan ya, sampai selesai, tidak ada gangguan lagi. Mudah-mudahan nanti pas lagi Q&A juga lancar. Nah, belajar dari kisah Simon Petrus, saya suka banget nih ketika tadi ada slide mengatakan ketika kita tidak lagi mampu menyambung relasi yang putus dengan Allah, Allah lah yang berinisiatif untuk menyambungnya. Luar biasa ya, baiknya Tuhan kita. Boleh kasih reaction-nya atau tepuk tangan untuk Romo Nano. Baik, para peserta webinar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan sesi tanya-jawab, mari kita mengabadikan pertemuan webinar kita pada malam hari ini. Silakan membuka kamera, senyum yang manis, dan silakan Pak Aron untuk mengambil foto. Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, mohon dibuka kameranya. Di saya ada 7 halaman ya. Saya akan mulai dari halaman 1. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, berikutnya di halaman 2. Lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman berikutnya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman 4. Lihat kamera. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Aron. Bagi yang ingin bertanya, tadi dibuka kesempatan untuk bertanya di chat Zoom 00 Q&A. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Romo. Pertanyaan pertama, Romo, 4 orang yang dipakai seperti Yudas, orang Farisi, Pilatus, dan para prajurit oleh roh jahat, apakah juga diizinkan Bapa untuk tercapainya rangkaian keselamatan yang sudah dikehendaki Yesus untuk kita manusia? Jika kita sebagai anak Bapa zaman sekarang, itu pertanyaan yang pertama berarti Romo. Apakah keempat orang tadi, Yudas, orang Farisi, Pilatus, dan prajurit itu diizinkan oleh Bapa? Karena ada pertanyaan sambungannya. Itu mau dijawab dulu Romo? Atau langsung Oke, Rosari. Oke. Menurut saya, pokoknya seperti yang digariskan oleh Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu ya, asal orang mau bertobat, mengakui dosanya, mohon ampun dari Tuhan. Saya kok yakin, siapapun itu, sejahat apapun itu, akan
diampuni dan masuk surga. Itu yang saya ketahui dan itu yang saya imani. Dan setahu saya itu juga yang diimani oleh gereja kita ya. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya, seperti tadi saya ulang-ulang, kata percaya, sadar diri berdosa, mau mengakui kedosaan, mau memberi kesempatan kepada Allah untuk mengampuni, siapapun orang itu akan mendapatkan kesempatan untuk masuk surga. Itu keyakinan saya. Baik, Pertanyaan Romo. berikutnya. Tapi mungkin ini yang ditanyakan juga adalah apakah orang-orang yang dipakai seperti Yudas, orang Farisi itu apakah diizinkan Bapak untuk tercapainya keselamatan? Keselamatan dalam arti rencana keselamatan yang dikehendaki apakah dipakai juga, turut dipakai? Saya belum menangkap arti kata dipakai. Maksudnya apa? Ya, apakah diizinkan Bapak untuk tercapainya? Jadi keempat orang ini yang membuat Yesus disalib itu apakah diizinkan Bapak untuk membuat rencana rangkaian keselamatan sampai Yesus disalib itu terjadi karena empat orang ini diizinkan? Saya belum memahami arti kata diizinkan. Ya. Maksudnya apa ya? Diizinkan oleh siapa untuk melakukan apa? Tapi yang saya pahami begini ya. Allah itu sadar bahwa setan roh jahat itu mempengaruhi manusia untuk berdosa. Dan kalau begitu terus orang-orang ini masuk neraka. Itu poin pertama. Poin kedua, karena itu Allah menjadi manusia Yesus. Dan menjadi manusia ini nanti selain jadi guru pengajar, pengusir setan, penyembuh orang sakit, fungsinya adalah menjadi tebusan. Anak domba Allah yang disembelih. Nah, orang-orang yang menyembelih ini adalah orang-orang yang tanpa sadar membiarkan diri dipengaruhi oleh roh jahat yang memang setan kurang ajar yang memang melawan Tuhan. Dan mereka merasa justru itu benar. Apakah mereka ini disuruh oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan? Nah, saya tidak menggunakan kata diizinkan oleh Tuhan. Saya lebih menjelaskannya dengan kalimat orang-orang ini tidak paham Yesus itu siapa. Mereka dengan rencana-rencananya sendiri, dengan keyakinan-keyakinannya sendiri justru membunuh Yesus. Dan persis itu yang dilakukan sebetulnya oleh roh jahat. Orang-orang ini terpengaruh. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, sebetulnya ada orang-orang dari kelompok-kelompok pemimpin orang Yahudi itu, ya misalnya Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea kah? Orang Farisi ahli kitab yang berdialog dengan Yesus itu siapa? Saya lupa. Nikodemus? Yusuf dari Arimatea? Yang sembunyi-sembunyi berdialog dengan Yesus, bercakap-cakap. Nikodemus, Rama. Oke, Nikodemus. Ya, Nikodemus itu kan orang yang akhirnya mendengarkan gitu. Yesus itu siapa? Dan akhirnya dia membuka diri. Dan nanti kan dia yang membantu proses Yesus diturunkan dari salib, jenazahnya bisa dibawa pulang oleh keluarganya, murid-muridnya. Kan? Ini jenis orang yang akhirnya sadar mengikuti bimbingan ilahi dan mengikuti bimbingan ilahi itu. Sementara ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi yang lain ya mereka dengan agenda pribadinya, agenda politiknya, kebutuhan pribadi ya itu yang dimanfaatkan oleh roh jahat. Dan akhirnya Yesus dikorbankan. Dan Yesus memang
menyediakan diri menjadi korban dari kejahatan setan itu untuk menebus. Memang. Nah, itu penjelasan saya sebagai ganti ungkapan yang saya tidak setuju, yaitu mereka diizinkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa untuk terlaksananya rencana keselamatan. Saya tidak setuju dengan kata diizinkan. Itu pilihan bebas mereka. Begitu, Rosari, tanggapan saya. Baik, Romo. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaannya, kenapa Yesus harus mengusir? Maksudnya setan ya di sini. Bukankah kehadiran Yesus membuat semua setan takut dan kabur? Mengapa Yesus harus mengusir? Karena realitanya setan-setan itu memasuki badan banyak orang dan itu menyengsarakan orang-orang itu. Kan Yesus mau menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang itu, maka dia mengusir setan. Dan ketika nanti Yesus sudah mati, ya kuasa untuk mengusir setan itu ya diwariskan secara turun-temurun dengan cara berdoa, dengan cara percaya pada Tuhan yang lebih berkuasa, gitu kan? Ya. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, Romo, mengapa setan lebih mengenali Yesus dibanding manusia? Karena dari yang saya pahami, karena sejak awal setan itu kan sebetulnya malaikat yang tidak taat pada Allah. Lalu dia dihukum secara kekal oleh Tuhan menjadi yang selalu berlawanan dengan Tuhan. Untuk itulah maka lalu setan itu selalu melawan Allah dan itu kekal. Sorry, saya kehilangan macam lagi. Pertanyaannya apa? Mengapa setan lebih mengenali Yesus dibandingkan manusia? Oke, ya karena sejak awal setan pada dasarnya awal mulanya malaikat yang mengenal Allah. Sejak awal, maka mereka memang mengenal Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Mereka mengenali itu karena awalnya. Ya, karena sejak awal dia angel, jadi the fallen angel ya Romo ya. Ya, makanya betul, dia punya pengetahuan itu. Ya, pertanyaan berikutnya Romo, bagaimana membedakan orang yang kerasukan setan dengan gangguan jiwa? Oke, membedakan orang yang kerasukan setan dan gangguan jiwa. Ini menarik, ini agak susah menjawabnya. Orang yang kerasukan setan dan orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, salah satunya gangguan jiwa psikologis gitu ya, itu satu genetis. Jadi kalau seseorang punya anak, cucu dan seterusnya, di garis ini ada yang gangguan jiwa, itu bisa menjadi pembeda. Lalu yang kedua,
gangguan jiwa itu biasanya didahului oleh situasi-situasi hidup yang menekan gitu ya. Stres, depresi dalam bentuk sakit yang tak berkesudahan, hutang yang sedemikian besar, tekanan-tekanan hidup yang sedemikian luar biasa. Jadi perlu mencermati penyebab awalnya. Kalau ada indikasi yang menunjukkan problem-problem hidup yang berat, tajam, depresif, represif itu, lalu klik, jadi berubah, ini gangguan jiwa psikologis. Nah, orang yang kerasukan setan, itu menurut pendapat saya, karena saya belum pernah menyelidiki hal ini secara khusus, tapi saya bayang-bayangkan, orang yang kerasukan setan tidak mempunyai penyebab pendahuluan dalam bentuk tekanan-tekanan hidup yang tajam. Tidak ada genetis. Wah, itu neneknya dulu pernah kerasukan setan. Ah, ini cucunya, ah, ini cicitnya. Tidak ada bukti genetis historis. Kemungkinan penyebab dari kerasukan setan adalah makin jauh dari dunia rohani. Makin tidak beriman, makin hidupnya makin sekular, materialistis gitu ya. Apalagi lalu mulai dekat dengan dunia-dunia paranormal, dunia-dunia dukun, dunia-dunia supranatural itu. Nah, itu sangat mungkin terjadi kerasukan setan. Itu penjelasan yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, setan mengenali Yesus yang adalah datang dari Allah. Namun, kenapa masih juga berusaha menggodanya? Tidak takutkah setan pada putra Allah? Nah, ini tricky ya. Ini yang saya katakan tricky, atau ini sesuatu yang jelimet, super sulit, karena iman kita Yesus itu 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Saya memahaminya, setan menyerang juga sisi kekayaan Yesus, yang waktu itu kan dia berpuasa 40 hari 40 malam, kan? Kita puasa setengah hari saja sudah kelaparan. 1 hari lebih kelaparan lagi. Adakah yang puasa 3 hari? Nggak mungkin ada, bukan? Ini puasa 40 hari. Saya sudah gila ini. Pasti lapar banget. Nah, kondisi manusia yang rapuh secara tubuh karena lapar, mudah sekali tergoda untuk makan. Jadi, saya memahaminya, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, sisi kemanusiaannya itu yang diserang oleh roh jahat. Tapi roh jahat juga tahu bahwa Yesus itu juga Allah. Ini yang saya paham. Sehingga di Injil ada kisah Yesus digoda setan. Karena saya juga meyakini bahwa Yesus pun menyadari dirinya manusia, dirinya juga Allah, itu by proses gitu. Tidak kok sekali jadi langsung dia sadar Allah. Enggak. Kalau saya membaca Injil, saya membaca buku-buku yang menjelaskan bagaimana Yesus tumbuh dari bayi menjadi manusia dewasa. Di situ ada
pergulatan-pergulatan dalam dirinya. Dia manusia, tapi dia juga sadar dia adalah Allah. Persis di titik kemanusiaannya itu yang diserang oleh roh jahat. Begitu Rosari, jawaban saya. Baik Romo, ini pertanyaan terakhir ya karena waktu sudah malam ya. Oke. Berhadapan dengan roh jahat yang ada dalam pikiran, Tuhan membiarkan diri seolah powerless ya. Dan itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana sebaiknya Romo? Sebaiknya belajar tentang prinsip-prinsip pembedaan roh dari buku Latihan Rohani Santo Ignatius Loyola itu. Tetapi sebetulnya prinsip-prinsip pembedaan roh jahat, roh baik yang diberikan oleh Santo Ignatius itu sebetulnya gampang banget dipahami kalau kita mengingat perkataan Yesus itu ya. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang baik. Buah yang jelek biasanya pohonnya jelek. Maka tindakan yang baik dan betul-betul murni baik ya, bukan ada hidden agenda. Dorongan-dorongan, rencana, gagasan, keinginan yang baik dan sungguh baik itu dari Allah. Gagasan yang baik ya, tetapi ada agenda tersembunyi dan agenda tersembunyinya ini jelek, jahat. Ya itu biasanya dari roh jahat. Apalagi yang jelas-jelas jahat, memfitnah, menjebak, membunuh, korupsi, itu jelas dari roh jahat. Jadi kalau mau lebih detail membedakan roh jahat dan roh baik, kita bisa belajar dari Ignatius Loyola di bagian pedoman pembedaan roh. Tetapi kalau lebih simpel, simbolis, dan yang lebih prinsipial, ya kita ingat-ingat saja ajaran Tuhan Yesus itu. Buah yang baik pasti berasal dari pohon yang baik. Pohon yang jelek tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, pasti jelek. Ini prinsip gampang yang mudah dipegang. Untuk menilai, lebih-lebih menilai diri sendiri ya. Aku kok punya keinginan jahat ini ya. Sudah, itu dari roh jahat, jangan diikuti. Meskipun keinginannya sudah sampai di sini. Pengen aku maki-maki orang itu. Ya, memaki-maki itu tindakan jelek. Udah itu roh jahat, nggak usah diikuti. Waduh, saya kok ingin mengapresiasi orang itu ya. Tindakannya bagus banget itu, tapi gengsi dia anak buah saya, dia adik kelas saya. Maksud saya kakak kelas mengapresiasi. Itu buah yang baik, pasti berasal dari pohon yang baik. Apresiasi saja. Dorongan roh jahat, karena maksud kamu kakak kelas mengapresiasi adik kelas, gengsi dong. Itu roh jahat. Demikian Rosan. Baik Romo, terima kasih sudah menjawab banyak pertanyaan ya hari ini. Masih banyak lagi sebenarnya Romo, tapi kita sudahi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Nano yang telah memberikan pengajaran pada malam hari ini. Baik, silakan slide-nya Ibu Evi berikutnya. Pak Aron, tolong. Mungkin Bro Rinto, Bapak Aron. Baik. Baik, untuk mendukung pendidikan Jesuit muda dan keberlangsungan webinar ini, persembahan kasih dapat disampaikan melalui rekening BCA yang tertera di layar. Silakan di screenshot atau nanti di WA Group juga ada informasinya. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu yang telah mengirimkan persembahan kasihnya di webinar-webinar sebelumnya. Para peserta yang terkasih dihimbau Bapak Ibu untuk mengirimkan hasil refleksi pertemuan ini malam hari ini kepada Romo Nano, dan refleksi diharapkan ditulis dalam bentuk Word
file Word, bukan di WA atau PDF atau Excel, dan formatnya deskripsi atau paragrafnya, bukan tabel. Mohon dikirim ke email Romo Nano. Dan ditunggu paling lambat hari Selasa 14 Maret pukul 22. Kami informasikan juga bahwa presentation atau PPT materi yang disampaikan Romo Nano pada malam hari ini akan dibagikan kepada para peserta melalui WA Group. Dan YouTube webinar hari ini akan diulang atau dibuka di YouTube pada hari Jumat ini pukul 10 pagi sampai dengan Selasa depan pukul 22 atau di hari terakhir pengumpulan refleksi. Untuk info lebih lanjut akan diumumkan di WA Group. Webinar Simon Petrus yang kelima akan diselenggarakan hari Selasa 2 minggu lagi 21 Maret dengan tema Simon Petrus melihat Sang Penyembuh Orang Sakit. Sekali lagi kami informasikan webinar ini diadakan 2 kali sebulan, yaitu hari Selasa pertama dan ketiga. Dan di bulan April akan diadakan retret offline di Klaten selama 3 hari suci, yaitu tanggal 6 sampai dengan 9 April. Mungkin slide-nya boleh ya, oke. Ini informasinya, dan nanti untuk informasi lebih lengkapnya lagi juga akan disampaikan di WA Group. Kemudian setelah retret akan ada lagi 1 kali webinar lagi tanggal 18 April, webinar penutup. Mohon dicatat tanggalnya dan waktunya dan pastikan untuk bergabung kembali. Baik Romo, Suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, kita akan akhiri acara malam hari ini dengan doa penutup dan juga berkat dari Romo Nano. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena kami telah menyaksikan kuasa-Mu mengalahkan iblis. Kami menyadari betapa powerful-nya Engkau ya Tuhan. Ini semua membuat kami makin yakin akan kekuatan kasih dan kerahiman-Mu bagi kami manusia yang sangat fragile ini. Syukur pula kepadamu ya Bapa bahwa melalui Yesus Kristus Putra-Mu, kami disadarkan bahwa kami akan menjadi powerless manakala setan merasuki diri kami. Kami pun lalu mudah jatuh dalam dosa. Palingkanlah diri kami ya Tuhan ke salib-Mu. Satukanlah kami dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa-dosa kami. Nyalakanlah api cinta kehadiran-Mu, harapan atas kerahiman-Mu, serta iman akan kuasa-Mu. Melalui iman akan kuasa-Mu, serta akan kerahiman pengampunan-Mu, doa ini kami haturkan kepadamu ya Allah Bapa, dalam kesatuan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Engkaulah yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda sekalian, keluarga Anda, suami, istri, anak-anak Anda, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak, sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Romo Sari dan Bapak Ibu terkasih. Rosari dan Mbak Rosari. Selamat malam. Terima kasih Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Nano. Halo Puji Terima kasih Romo Nano. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Masih mau sampai jumpa 2 minggu lagi.